sambutan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Agam Padang kepada yang terhormat Bapak Haji Gus Badi Gaus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah, yang beliau juga adalah Ketua Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Agam, yang ketika itu beliau berstatus sebagai Wali Kota Padang. Yang saya hormati Bapak Bupati Agam Andri Warman, tidak salah kan? Yang beliau sangat konsen terhadap pendidikan. Bupatinya doktor, ketua DPRD-nya doktor, ketua MUI-nya doktor, Barnas salah seorang diantaranya juga doktor, yang saya rekomendasikan ke beliau. Kemudian para pejabat yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, banyak yang saya lihat, sulit saya ungkapkan. Salah satu diantaranya Adinda Beni, yang beliau bertindak sebagai penceramah yang luar biasa. Kemudian jajaran pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Agam, dan Bapak Ibu pengurus Kerukunan Keluarga Agam beserta seluruh anggota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan terkhusus kepada panitia yang sangat luar biasa mempersiapkan kegiatan halal bihalal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita telah dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka mempererat hubungan silaturahim dengan dikemas kegiatannya itu adalah halal bil halal. Tentu kita bisa memaknai halal bihalal sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita tadi tentang makna arti daripada silaturahim. Apalagi dengan tema yang kita angkat pada hari ini, judul daripada temanya adalah memperkokoh hubungan silaturahim. Yang diperkokoh itu adalah antar warga sesama KKA. Kami pengurus mewadahi dan terbuka untuk semua dan siapapun. Memang Pak Gubernur, tadinya kita mengalokasikan jumlahnya 150 dari lewat WA saja. Itu permintaan menjadi meningkat, apa yang disampaikan oleh ketua tadi, menjadi 200 orang. Kalaulah kita kemas lagi seperti tahun 2017, itu sangat dahsyat, belum pernah terjadi
daerah-daerah manapun kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini, yang jumlahnya sangat luar biasa dan menggema kemana-mana. Dan yang hadir itu kapasitasnya juga sangat luar biasa, sebagaimana dikemukakan oleh ketua harian yang juga bertindak sebagai panitia. Tentu kami atas nama KKA menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan terhadap kegiatan ini, baik mengenai tempat, konsumsi, dan lain sebagainya. Inilah nikmat yang kita dapatkan kalau pejabat daerah itu dari keluarga besar kita. Panitia tidak sulit-sulit, tidak susah payah untuk bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Tentu kita berharap kesinambungan daripada ketua pembina kita ini sebagai gubernur tentu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi beliau adalah sebagai putra daerah, ketua pembina, dan juga sangat luar biasa dedikasi beliau terhadap KKA ini. Dan kita semua sangat merasakan. Baik ketika beliau sebagai wali kota, hampir-hampir setiap kegiatan KKA itu kita laksanakan. Jadi ketua harian lupa itu bahwa halal bihalal, kemudian buka bersama itu selalu kita laksanakan di rumah dinasnya Pak Wali Kota yang kebetulan adalah ketua Dewan Pembina, dan alhamdulillah hari ini sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu hari ini yang berbahagia, saya sebetulnya Pak Gubernur kurang sehat, tapi karena sudah dijanjikan dengan ketua harian bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari ini, saya baru pulang dari Chili di atas pesawat saja 34 jam Pak Gubernur. Jadi saya dari Badan Legislasi, beberapa orang kawan-kawan, saya merasa masih muda perkiraan sampai hari Jumat jam 8 saya schedulkan waktu saya dengan staf. Jam 2 saya rapat membahas tentang persiapan pemilu, rapat konseling di hotel hari yang sama, dan rapatnya itu sampai dengan dini hari jam 1. Saya juga masih semangat. Kemudian halal bihalal, keluarga mahasiswa Minang, saya mantan wakil ketua umum di Jakarta tahun 70-an, 79. Kemudian saya mengundang juga tokoh-tokoh nasional, Pak Azumadi Azra, di samping keluarga mahasiswa Minang. Kemudian keluarga besar saya undang juga Fahri Adi, undang juga Pak Irman Gusman, Pak Azumadi Azra, Pak Anwar Abbas, dan Pak Basril Jafar. Kebetulan sedang di Jakarta. Saya telepon Pak Gamawan, beliau sedang di Arahan Panjang. Nanti saya akan bercerita kepada Pak Gubernur nanti. Yang hari ini kita Sumbar, walaupun dalam kondisi kurang pas, barangkali kita paham, dalam kondisi negara kita, rezim yang memimpin hari ini, terkesan kita kurang mendapatkan tempat. Tetapi alhamdulillah Pak Zumardi Azra kemarin dilantik sebagai Ketua Dewan Pers. Beliau mengatakan ke saya ketika itu, rasanya tidak ada apa-apa untuk mencekal saya untuk jadi ketua itu. Alhamdulillah yang kita
yang perlu saya sampaikan. Walaupun yang namanya berlian itu bima punnya tercampak, nya tetap berlian. Tapi kalau dakwah manfaatkan, ini tidak berarti apa-apa. Sama aja cincin ambo kok berlian kan? Ya karena ambo ketua AME, Pak Mahyudi tahu, ambo ketua AME Sumbar, tidak pernah diganti-ganti deh ulang tokoh AME. Padahal ambo tidak punya tokoh AME. Dulu memang waktu ketik mengelih AME membantu kakak ambo kaget lah anak Pak Zubair Rais waktu ketua ambo masih SD-nya. Tak kaji lah mau dikenalkan jadi kepala dinas lah. Pernah Pak Zun Rais jo ibu pelanjut sampai ambo di Permindo, ini masih SD, kinilah ya tahun 85, kinilah 37 tahun tu kan, lalu wajar deh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin ini di komisioner KPU tidak ada satupun orang Sumatera Barat. Bagi saya adalah merupakan harga diri dan merupakan tugas dan tanggung jawab saya. Kalau ada orang Minang yang masuk, saya berupaya untuk, jadi bukan agam lagi ya, bagaimana bisa lolos. Saya memberikan arahan, bimbingan, malah saya sebut, jangan sebut dia, namanya si Betty, mantan ketua KPU DKI Jaya, DKI, orang Pasisir Selatan, lahir di Medan, lahirnya di Medan. Saya bilang aja, pokoknya jangan sebut-sebut anulah Sumatera Barat. Pas namanya Betty, lahir di Medan, ketua KPU di DKI, jadi tidak ada bau-bau Sumatera Barat. Ini kan orang alergi dengan Sumatera Barat. Inilah tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Bagi kita itu tidak ada masalah. Saya tetap aja melakukan apapun demi kepentingan bangsa dan negara dan juga Sumatera Barat. Tentu saya berharap kepada kawan-kawan dunsana ambo yang hadir, itulah yang nggak hadir. Kita berharap bagaimana Pak Mahyudi ini berhasil memimpin Sumatera Barat ini. Ini adalah harga diri KKA. Kita yang menghantarkan beliau. Tugas dan tanggung jawab juga bagi kita untuk menjaga, kemudian melakukan support terhadap langkah-langkah dan lain sebagainya. Saya melihat memang di WA Group banyak juga orang yang berupaya untuk sesuatu yang tidak pas. Ini tentu kita harus memberikan pendampingan, memberikan informasi dan lain sebagainya. Ya, seolah Nabi Muhammad seorang yang sempurna, tetap saja banyak. Jadi itu saja. Kalau Abu Warna di DPR, dulu di DPRD Sumbar kan, 3 hari menjelang dilantik, keluar SK pemecatan. 3 hari menjelang dilantik, lah keluar menggantikan mau jadi pimpinan. Tapi berkat ridha Allah, selesai mau jadi pimpinan 5 tahun. Artinya ingin saya sampaikan, itu adalah dinamika. Dan saya yakin Pak Mahyudi sudah paham itu karena beliau adalah politisi. Saya sama-sama dengan beliau dulu di DPRD Provinsi, jadi makan tangan, asam garam, jam terbang, track record beliau ini, insya Allah teruji dan mudah-mudahan Allah melindungi beliau. Kemudian saya juga diminta oleh staf beliau dan tadi sudah saya kirimkan. Syukur alhamdulillah berdiri bulu rumah saya. Anggota DPR RI dari Sumbar itu kan cuma 14 orang. Dan itu pun diupayakan oleh DPR RI yang lama dalam rangka menyusun dan menentukan jumlah anggota dewan. Jumlah 14 orang itu tidak sesuai dengan kuota.
karena sudah terlanjur ditetapkan zaman Orde Baru, sehingga sulit untuk dikurangi. Kalau secara proporsional itu kita ini pasti diminta dikurangi jumlah dari yang 14 itu. Ini kebijakan dari zaman Orde Baru, karena jumlah kabupaten kota kita dulu adalah 14. Berdasarkan kabupaten kota itulah alokasi sekarang ini, enggak berdasarkan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Yang perlu juga saya sampaikan adalah jumlah anggota DPR RI yang saya suruh staf saya untuk menteli orang Sumatera Barat yang bukan wakil dari Sumatera Barat itu melebihi dari jumlah yang 14. Tadi saya sampaikan Pak Gubernur, jumlahnya adalah 15 orang. Luar biasa. Jadi kuota kita 14, yang terupdate data yang saya dapatkan sampai hari ini 14 dari Sumbar, 8 dari Sumbar 1, 6 dari Sumbar 2, dan dari luar Sumbar jumlahnya adalah 15 orang. Apakah Fadlizon, banyak dari berbagai partai. Dari PKB pun juga ada. Nah, dari berbagai partai. Apa, dari Gerindra, dari Golkar, dari PAN, dari PKS, dari PKB, dari PDI. Nah, tadi sudah saya kirimkan ke Pak Gubernur. Tentu saya harap bagaimana Pak Gubernur bisa memanfaatkan potensi-potensi yang kami miliki, karena berada pada lintas komisi. Jadi bagaimana membangun komunikasi dengan kawan-kawan saya itu, dan saya insya Allah akan siap memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Jadi salah seorang di antara staf Pak Gubernur menelpon saya. Pak Gubernur meminta supaya diberikan nama-nama. Kalau DPD yang saya dapat cuma 2, di luar yang 4. DPD kita kan ada 4, yang di luar itu ada 2. Mudah-mudahan, saya yakin percaya, atensi, perhatian, dedikasi ke Sumatera Barat tidak kalah pula dari ada yang datang dari Sumatera Barat itu. Cuma bagaimana kita membangun komunikasi itu, sehingga harapan dan keinginan Pak Gubernur dan masyarakat Sumatera Barat bagaimana ke depan Sumbar ini lebih maju lagi, lebih punya ciri khas tertentu dan lain sebagainya. Tentu harapan kami sebagai anggota DPR RI, saya berharap kepada Pak Gubernur ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Pak Gubernur. Apalah namanya, apakah bidang pendidikan, di bidang agama, infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya, menjadi obsesi bagi Pak Gubernur. Dan insya Allah saya yakin dan percaya keluarga besar KKA akan mendorong, akan mendukung terhadap langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk memajukan Sumatera Barat. Saya yakin dan percaya Pak Gubernur dengan visi dan misinya beliau itu, insya Allah kami keluarga besar, kerukunan keluarga agam akan mensupport secara maksimal, baik yang duduk di pemerintahan ataupun di kegiatan-kegiatan dengan profesi yang berbeda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh panitia dan sekaligus sebagai ketua harian, itulah kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan. Cuman perlu juga saya tambahkan, kegiatannya di samping itu adalah jalan pagi, biasanya 2 kali dalam seminggu, dan itu ramai dan punya khas tersendiri. Bajunya itu warna sirah, ya sirah ya, nah merah. Nah, cuman memang betul selama dekade 2020-2021 kita agak vakum, dan insya Allah mulai 2022 ini kita bangkit kembali, dan insya Allah kita akan membentuk kepanitiaan
dalam rangka melaksanakan MUBES, kita telah disidang bagaimana estafet kepemimpinan itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang sudah ditetapkan, bahwa masa jabatan daripada kepengurusan ini adalah sekali 5 tahun. Ketika itu MUBES kita lakukan pada bulan Mei, tetapi dilantik di rumah dinasnya Pak Wali Kota kalau nggak salah bulan September ketika itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kita apungkan siapa yang berminat untuk menjadi ketua umum, dan kita harapkan kita seayun selangkah untuk melaksanakan kegiatan ini supaya kegiatan TKA makin lama makin sesuai harapan dan keinginan keluarga besar daripada masyarakat Agam ini. Saya kurang sehat, jadi tidak seperti biasa. Biasanya agak menggebu-gebu. Mohon maaf, jadi saya pulang ke Padang ini dalam rangka ini aja. Jadi mohon maaf kalau kurang tidak seperti biasa agak anu sekete, ini agak lembut. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpannya. Terakhir, tentu tadi ke Pak Gubernur kami sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sangat luar biasa mempersiapkan kegiatan ini, dan saya monitor terus lewat WA, dan kepada masyarakat kerukunan keluarga Agam atas nama pengurus menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, makin sejahtera, makin sehat, dan saya harapkan anak-anak awak nak do yang tak sekolah harus sarjana. Jadi program Ambo dulu waktu Ambo pimpinan DPR minimal satu rumah satu sarjana. Pak Aiko kembangkan, jadi Pak Upati tolong Pak Adi Agam itu minimal satu rumah satu sarjana. Kalau ikon itu bisa Pak Bupati lakukan, menurut Ambo mungkin satu-satunya di Indonesia. Satu rumah, bukan satu kakak. Satu rumah satu sarjana. Kalau satu kakak, kalau rumah di rumah itu kan ada bisa 2 kakak, 3 kakak. Enggak, satu rumah satu sarjana. Multiplier effect. Kalau ada sarjana di rumah, orang sagan kawa, orang tak mesemena-mena ke rumah awak, orang tak mantang-mantang ke rumah awak, karena ada pagar, parik pagar di kampung awak. Jadi itu titipan Ambo ke Pak Bupati. Mudah-mudahan tidak ada satu pun rumah yang ada di Kabupaten Agam yang indah sarjana. Jadi titipan Ambo itu. Barangkali itulah beberapa hal yang dapat Ambo sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.